Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tutorial cara penggunaan Siapik pada perusahaan dagang. Kenalkan, saya Syifa Elisia Kristina. Saya Nila Putri Aprilian. Saya Jan Diani Sabrina. Saya Willy Nugroho. Saya Michael Fernando Purba. Halo semua, kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Siapik menggunakan dari web. Pertama kita masuk Chrome, kemudian cari Siapik BI, kemudian pilih yang dari web Bank Indonesia. Lalu selanjutnya kita masukkan akun yang sudah kita buat, lalu login. Kemudian kita mulai menambahkan usaha, kita pilih sektor usaha yang perdagangan. Lalu di sini banyak, kita suruh masukkan nama badan usaha, alamat badan usaha, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Contoh kita di sini memasukkan sayuran hidroponik desa dengan alamat Jalan Perintis nomor 24. Provinsi Lampung dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke sektor usaha. Di sini pilih periode awal 24 Juli dan simpan. Oke. Lalu kita masuk ke usaha yang telah kita buat tadi. Masuk bagian data, kemudian tambahkan akun kas. Kemudian di sini kita masukkan saldo awalnya 1 juta rupiah. Simpan, oke. Tambahkan lagi akun modal dengan saldo awal 2 juta rupiah. Simpan, oke. Lalu tambahkan lagi akun persediaan. Di persediaan kita buat dulu nama barang yang ingin kita masukkan ke persediaan. Di sini kita berikan contoh bayam hidroponik. Dengan kategorinya sayuran hidroponik. Oke. Kemudian satuannya kita pilih pcs dengan harga beli 10.000 dan harga jual 15.000. Lalu simpan, oke. Selanjutnya pilih nomor barang tadi yang telah kita buat. Harganya 10.000 dengan jumlah 100 pcs. Simpan. Lalu kita masuk ke bagian pemasok. Tambah kita di sini beri contoh Nila Putri Aprilia sebagai pemasok, lalu alamatnya di Jalan Sastra Mejo nomor 24, nomor 14. Masukkan nomor telepon, email, kontak person, website jika ada. Lalu klik simpan, oke. Kemudian kita masuk ke bagian data lagi, terus kita pilih pelanggan. Di sini kita masukkan, mengambil contoh menggunakan Michael Fernando Purba, alamatnya Gang Senen 2, Raja Basa Raya. Sama masukkan kita masukkan nomor telepon, email, website, dan kontak person bila ada. Lalu klik simpan, oke. Selanjutnya kita ke bagian data lagi, kemudian kita masukkan data aset. Di sini kita beri contoh, masukkan timbangan, kelompoknya bagian 2 dengan mebel dan peralatan dari logam sebagai kelompok aset. Masa manfaat 8 tahun dan nilai perolehannya 300.000. Oke. Kita tambahkan lagi misalkan banner, kemudian kelompok asetnya lainnya dan sektor kelompok lainnya. Manfaat 1 tahun dan nilai perolehannya 70. Simpan, oke. Lalu masukkan lagi meja. Di sini masuk kelompok aset mebel kayu torotan dan nilai perolehan 100.000. Kemudian kita ubah lagi tadi seperti ada yang bagian mesin ringan dapat dipindahkan bagian untuk timbangan tadi. Lalu ke bagian data lagi, kemudian data aset lain kita masukkan keranjang sayur dengan nilai perolehannya di 200.000 rupiah. Simpan, oke.
Lalu kita tambahkan lagi misalkan plastik packing. Nilai perolehannya 30.000. Simpan. Oke. Lalu setelah sudah, kita masuk ke penjualan, kemudian penjualan barang. Di sini metode penjualannya menggunakan tunai. Kita masukkan jumlahnya 100 pieces. Bayam hidroponik. Kemudian tanggalnya kita buat di tanggal 2 Juli 2024. Pelanggannya Michael Fernando. Lalu simpan. Kembali ke menu, kita pilih masih ke transaksi. Kemudian ke pembelian bahan, pembelian tunai. Nila Putri Aprilia sebagai masukkan tanggal 1 Juli. Pilih barangnya hidroponik tadi 100 pieces. Lalu simpan. Lalu masuk ke beban. Kita di sini memasukkan beban tenaga kerja dengan nilainya Rp200.000. Dibayarkan tanggal transaksinya 3 Juli 2024. Lalu masuk lagi ke bagian beban, kita masukkan beban bahan bakar dengan nilainya 50.000 di tanggal 2 Juli 2024. Lalu simpan. Oke. Kembali. Setelah itu ke stock of name barang, kita pilih bayam hidroponik. Jumlah stok barunya kita masukkan 150. Lalu simpan di tanggal transaksinya 4 Juli 2024. Simpan. Setelah itu kembali ke menu. Lalu ke laporan. Di laporan ini kita tinggal pilih periodenya, kapan ingin kita melihat laporannya, terus bulan apa. Terlihat semua data yang sudah kita input tadi di bagian laporan. Kemudian contoh misalkan kita ingin melihat laporan histori transaksi tercatat dengan detail di bagian sini. Lalu ketika kita ingin misalkan kita ingin mencetaknya ke ekspor ke Excel, PDF atau print, di bagian sini tinggal coba kita klik. Lalu sudah terinstall, terdownload filenya. Kesimpulan, digitalisasi melalui Siapik membawa manfaat signifikan dalam efisiensi, keakuratan, dan akses keuangan bagi UMKM. Aplikasi ini membantu meningkatkan pemahaman keuangan para pelaku UMKM dan menggantikan metode pencatatan manual. Pelatihan Siapik di UMKM memberikan manfaat dalam menghasilkan laporan keuangan dan mengingatkan pentingnya upaya kolaboratif antara perguruan tinggi dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Sekian video tutorial dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.